aku bakal bikin video integral substitusi. Nah, video ini tuh aku bikin karena banyak request dari murid-murid aku yang kelas 11. Jadi, sekarang selamat menonton, selamat belajar. See you. Oke, kali ini aku akan jelasin tentang integral substitusi. Nah, di sini aku akan jelasin gimana sih caranya biar gampang pakai integral substitusi itu gimana. Terus aku juga akan jelasin kapan sih kita itu harus pakai integral substitusi untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, sekarang integral substitusi itu adalah suatu integral di mana salah satu fungsinya itu merupakan faktor turunan dari fungsi yang lain. Maksudnya adalah, ini aku jelasinnya langsung pakai contoh soal aja ya. Jadi misalnya, aku punya integral, ini tuh aku punya x kuadrat plus 1, aku pangkatin sama 10, dikalikan dengan integral dari 4x dx. Nah, di sini caranya adalah kalau aku lebih suka pakainya itu yang fungsi paling panjang atau fungsinya yang dia punya pangkat, entah pangkatnya besar atau kecil, dia aku turunkan. Dan kalau aku turunkan, apakah dia akan bisa disederhanakan dengan ini? Kalau bisa, kita pakai. Nih ya, berarti yang ini aku misalkan sebagai U. Berarti misal U sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, sekarang kalau U ini diturunkan, berarti kan du per dx sama dengan 2x. Kan gini. Berarti kan ini pindah ruas. Berarti du per 2x itu sama dengan dx. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal substitusi ke soalnya. Berarti jadi integral x kuadrat plus 1 pangkat 10 4x dx. Berarti kan jadi integral x kuadrat plus 1 tadi kan sebagai u. Berarti kan u pangkat 10 dikalikan 4x, dx-nya kamu ganti du per 2x. Nah, ini kan bisa disederhanakan nih. Berarti jadi 2 kan? Berarti kan integral 2 u pangkat 10 du. Nah, sebenarnya lebih enaknya ini 2-nya itu kamu taruh luar dulu. 2 integral u pangkat 10 du. Berarti kan 2 dikalikan, kalau diintegralkan jadi 1 per 11 u pangkat 11 plus c. Berarti jadi 2 per 11 u pangkat 11 plus c. Kembalikan dulu, u tadi itu siapa? Oh, u itu kan x kuadrat plus 1. Berarti tinggal kamu balikin 2 per 11 x kuadrat plus 1 pangkat 11 plus c. Gitu. Oke, di permasalahan selanjutnya ini ada masalah integral 2x plus 3 dibagi akar pangkat dari 3x kuadrat plus 9x min 1 pangkatnya 5. Berarti ini kan aku ubah dulu pangkatnya. Berarti integral 2x plus 3 dibagi jadi 3x kuadrat plus 9x min 1 pangkat 5 per 2 karena dia akar kan. Kemudian ini pangkatnya nanti dinaikin. Berarti jadi integral 2x plus 3 dikalikan 3x kuadrat plus 9x min 1, karena dia pembagian otomatis pangkatnya naik jadi pangkat min 5 per 2 dx, jangan lupa. Nah, sekarang misal, kalau misalnya yang ini dimisalin sebagai v, kemudian diturunkan kan ini jadinya kan 2. Kalau 2 kan nggak bisa dicoret sama yang ini, otomatis kita nuruninnya kan yang ini, atau memisahkannya kan yang ini. Berarti dia ini misal V sama dengan 3x kuadrat plus 9x min 1. Berarti dv per dx itu sama dengan 6x plus 9. Berarti kan dv per 6x plus 9 itu sama dengan dx. Balik lagi ke soalnya. Berarti kan integral dari 2x plus 3 ini tadi kan sebagai v, berarti aku umpamain sebagai v pangkat min 5 per 2, dx nya aku ganti pakai ini, berarti kan dv per 6x plus 9. Ini kan bisa dicoret sama ini, berarti kan integral 2x plus 3 v pangkat min 5 per 2
ini kan sama dengan masih dikali sama dv. Ini berarti 3 kali 2x plus 3. Kan 6x plus 9 itu sama dengan 3 kali 2x plus 3. Sama kan ini, tinggal dicoret. Berarti sama aja, integral 1/3 V pangkat min 5/2 dv. Sepertiganya biasanya aku keluarin, berarti kan 1/3 kali integral V pangkat min 5/2 dv. Terus lanjut, berarti kan 1/3 itu berarti V pangkat min 5/2 plus 1. Ini berarti 1 per sama ya, min 5/2 plus 1. Berarti ini kan 1/3 kali 1 per min 3/2 kali V pangkat min 3/2 plus C. Udah, berarti kan ini kan 1/3 kali min 2/3 kali 1 per V pangkat 3/2 plus C. Ingat, kalau pangkatnya negatif bisa turun jadi pembagian. Kan ini berarti jadinya min 2/9 kali 1 per, kalau pangkat 3/2 berarti kan bisa jadi V akar V plus C. Berarti min 2/9 kali 1 per V-nya tadi siapa? Oh, V-nya itu 3x kuadrat plus 9x min 1. 1 per 3x kuadrat plus 9x min 1 akar 3x kuadrat plus 9x min 1 plus C. Oke, sekarang aku akan bahas gimana sih integral substitusi itu yang diterapin di fungsi-fungsi trigonometri. Ini contohnya, saya punya integral cos pangkat 7x sin x dx. Nah, terus kalau kayak gini caranya gimana, Bu? Caranya yang bisa dicoret itu yang mana, Bu? Nah, sekarang ini kan ada cos. Biasanya tadi yang diturunkan itu adalah suatu fungsi yang pangkatnya tinggi atau yang punya pangkat. Nah, di sini yang pangkatnya tinggi dan punya pangkat itu adalah dia kan? Adalah cos pangkat 7x ini. Jadi ini yang akan saya misalkan sebagai U. Maka U sama dengan cos X. Aku ambilnya pakai cos X, jadi pangkatnya nggak aku ikutin. Nah, di sini berarti kan du per dx turunannya cos itu kan min sin X. Terus habis itu kita tinggal masuk ke soalnya. Berarti integral dari cos itu tadi kan aku misalkan sebagai U. Berarti kan U pangkat 7. Karena kalau cos pangkat 7x itu kan sama aja cos X yang dipangkatkan 7 kali sin X, kemudian dx-nya ini tadi berarti diubah dulu ya. Dx berarti kan du per min sin X. Berarti ini dx-nya aku ganti du per min sin X. Ini aku coret. Berarti kan tinggal min 1. Berarti kan integral min U pangkat 7 du. Berarti ini kan min 1/8 U pangkat 8 plus C. U tadi siapa? Oh, U itu tuh cos. Berarti min 1/8 cos X pangkat 8 plus C. Berarti min 1/8 cos pangkat 8x plus C. Gitu. Oke, sekarang di permasalahan integral substitusi pada fungsi trigonometri ini, di permasalahan yang kedua, saya punya integral cos integral cos 3x dikalikan akar sin 3x dx. Nah, di sini kan tadi seperti biasa yang dimisalkan itu adalah yang punya pangkat. Yang punya pangkat kan sin 3x nih. Jadi ini aku anggap sebagai U. Jadi misal kalau memisalkan itu pangkatnya jangan diikutin ya. Jadi fungsi murninya aja. Itu kan fungsi murninya kan sin 3x. Berarti kan U sama dengan sin 3x. Di sini berarti du per dx kan turunannya sin 3x itu kan 3 cos 3x. Berarti kan tinggal dipindah du per 3 cos 3x itu sama dengan dx.
kita tinggal substitusi ke sini. Berarti integral cos 3x ini aku misalkan sebagai u. Karena akar berarti dia pangkat setengah, jangan lupa dx nya diganti du per 3 cos 3x. Ini kan sama-sama punya cos 3x nih, berarti bisa dicoret. Kan ini per 3 berarti 1 per 3 u pangkat setengah du. Ini sepertiganya biasanya aku keluarin integral u pangkat setengah du. Terus ini diintegral berarti kan setengah kali 1 per setengah tambah 1, atau kalau misalnya kalian udah cepet hitungnya langsung juga boleh u pangkat setengah plus 1 plus c. Berarti kan setengah kali 1 per setengah tambah 1 3 per 2 kali u pangkat 3 per 2 plus c. Berarti kan setengah kali 2 per 3 u pangkat 3 per 2 plus c, sama-sama punya 2 bisa dicoret. Berarti kan sepertiga. Ingat kalau u pangkat 3 per 2 itu boleh aku tulis u akar u plus c. Nah jangan lupa kembalikan ke yang awal. U nya tadi siapa sih? Oh, u nya sin 3x. Berarti sepertiga sin 3x akar sin 3x plus c. Gampang kan? Oke ya, itu tadi video aku tentang integral substitusi. Semoga videonya bisa membantu kalian dalam memahami gimana sih caranya mecahin soal pakai integral substitusi itu kayak apa. Semoga videonya itu bisa bermanfaat dan membantu kalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya.